Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study penelitian pendidikan fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang masalah penelitian, termasuk di dalamnya ada tips dan trik bagaimana menemukan masalah. Penentuan masalah merupakan proses yang penting dalam penelitian. Jadi sebelum meneliti, kita harus mempunyai masalah terlebih dahulu. Maka kita harus mencari masalah. Penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah, meskipun nanti dalam prosesnya dan hasil akhirnya akan timbul masalah baru, jadi membentuk suatu siklus sehingga ilmu pengetahuan itu akan tetap berkembang. Memilih masalah merupakan hal yang sulit dalam penelitian. Biasanya mahasiswa semester 6 yang sedang mengampu mata kuliah proposal atau mahasiswa yang sedang skripsi itu bingung dalam memilih masalah, mau meneliti apa, masalah apa. Sebenarnya masalah itu selalu ada dan tersedia cukup banyak, hanya memang memerlukan kejelian seseorang untuk mengidentifikasikannya, menentukan atau memilihnya dan merumuskannya. Apa itu masalah? Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Misalkan dalam pembelajaran fisika, KKM itu adalah 80. Jadi semua siswa harus nilainya lebih dari atau sama dengan 80. Kalau siswa itu nilainya kurang dari 80, berarti ini hasil belajar kognitif atau prestasi belajar siswa rendah. Misalkan dari 40 siswa, ada 30 siswa itu nilainya kurang dari 80. Maka hasil belajar itu kan ada kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, ini hasil belajar kognitifnya rendah atau prestasi belajarnya siswa rendah. Dan ini merupakan suatu masalah yang bisa digunakan dalam penelitian dan perlu dipecahkan. Nah, kita dapat informasi ini dari mana? Kita bisa mewawancara ke guru di kelas atau kita bisa melakukan observasi. Contoh, peneliti melakukan observasi ke sekolah dan menemukan bahwa nilai prestasi belajar fisika siswa materi fluida statis rendah. Apa yang peneliti lakukan? Jadi kita datang ke sekolah, observasi atau melakukan pengamatan, kita juga bisa melakukan wawancara ke guru. Kita melihat bahwa nilai prestasi belajar fisika siswa materi fluida statisnya rendah, jadi nilainya itu banyak yang di bawah KKM. Apa yang harus kita lakukan? Maka peneliti melakukan identifikasi masalah. Peneliti harus tepat menentukan permasalahan yang akan ditelitinya. Apakah masalah inputnya, jadi nilai yang prestasi belajar rendah itu tadi, apakah masalah input itu masukan dari siswa yang masuk ke dalam sekolah itu, apakah memang siswanya kemampuannya di bawah atau kemampuan sedang atau kemampuan yang tinggi. Metode mengajarnya, apakah ada kesalahan dalam metode mengajar? Misalkan selama ini guru mengajar dengan metode ceramah, maka perlu dengan menerapkan model-model pembelajaran konstruktivistik misalkan. Apakah ada masalah administrasi atau masalah lainnya? Apabila peneliti salah dalam menentukan permasalahannya, maka permasalahan yang terkait dengan rendahnya prestasi belajar fisika siswa di sekolah tersebut tidak akan terpecahkan. Misalkan peneliti menentukan masalahnya bahwa masalah prestasi belajar yang rendah ini disebabkan karena guru selama ini selalu mengajar menggunakan metode ceramah, maka peneliti bisa menggunakan model atau metode pembelajaran yang lain. Nah, tetapi peneliti itu salah, ternyata bukan karena metode mengajarnya, mungkin karena faktor yang lain. Misalkan dari inputnya. Nah, jadi kita harus tepat dalam menentukannya. Bagaimana agar masalah memudahkan dan bermanfaat untuk diteliti? Jadi kita jangan mencari masalah yang susah untuk diteliti ya.
Dipilih dari hal-hal yang menjadi perhatian dan memerlukan pemecahan. Jadi pilih masalah yang memang perlu dipecahkan atau diselesaikan. Memudahkan dalam pengumpulan data yang terkait dengan permasalahan. Masalah itu yang mau kita selesaikan harus pengumpulan datanya harus mudah dan tidak mempersulit kita. Pengumpulan data terkait masalah yang mudah itu yang bisa lebih mudah diamati, ada instrumen yang jelas atau alat tes yang jelas. Nah, misalkan kita mau meneliti konflik struktur kognitif atau kita meneliti struktur kognitif siswa itu susah. Bagaimana kita mengumpulkan datanya? Dan dari teori-teori artikel juga jarang dilakukan penelitian untuk meneliti struktur kognitif dari siswa. Itu akan sulit dalam kita mengumpulkan data. Kalau kita sulit mengumpulkan data, penelitian kita tidak akan selesai-selesai. Karena kalau dalam pengumpulan data itu, kalau sudah mengumpulkan data, maka 50% penelitian kita selesai. Memudahkan dalam mengobservasi fakta-fakta yang relevan dan menjadi kunci untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan. Jadi mudah untuk mengobservasinya, mudah untuk melakukan suatu pengamatan. Memiliki literatur yang akan menjadi landasan teori sebagai landasan untuk pembentukan hipotesis. Ini untuk penelitian eksperimen atau penelitian kuantitatif yang memerlukan hipotesis. Jadi kuasi eksperimen, penelitian eksperimen itu ada hipotesis yang didapatkan dari suatu teori. Maka kita harus memiliki literatur. Makanya dalam membuat proposal itu kita mulai dulu bab 2. Kita membaca literatur terlebih dahulu, membaca landasan teori terlebih dahulu. Dari membaca teori juga kita bisa mendapatkan suatu masalah. Apa perbedaan masalah dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif? Ini secara umum, perbedaannya letaknya di sifatnya. Penelitian kuantitatif itu jelas, spesifik, dan tidak berubah. Jadi lebih spesifik dan tidak berubah. Sedangkan penelitian kualitatif itu remang-remang. Maksudnya ini bersifat sementara dan tentatif. Maksudnya penelitian kuantitatif itu ketika peneliti masuk ke lapangan itu bisa tetap, bisa berubah atau bisa diganti. Tergantung apa temuan yang ada di lapangan. Makanya di situ masih tidak jelas, remang-remang, sementara dan tentatif. Apa saja yang perlu kita lakukan dalam identifikasi masalah? Kita perlu membaca literatur penelitian. Kita harus membaca sebanyak-banyaknya dari buku, artikel, jurnal. Beberapa peneliti pemula memilih suatu masalah untuk dipelajari hanya karena menarik bagi mereka dan mereka ingin mempelajarinya lebih lanjut. Jadi meneliti yang membuat kita tertarik. Misalkan kita tertarik ke kreativitas siswa, maka kita mau meneliti tentang kreativitas dan kita mempelajarinya lebih lanjut tentang bagaimana kreativitas siswa itu. Ada hal yang lain yang perlu dipertimbangkan selain apa yang menjadi ketertarikan peneliti, yaitu kemungkinan kontribusi penelitian yang diusulkan untuk pengetahuan penelitian. Jadi apa yang mau kita teliti itu sebaiknya bisa memberikan kontribusi penelitian terhadap pengetahuan penelitian atau research knowledge. Jadi tidak hanya berguna untuk diri kita sendiri yang kita tertarik pada suatu masalah itu, tapi juga berguna untuk pengetahuan pendidikan atau pengetahuan penelitian. Pengetahuan penelitian direpresentasikan dalam jurnal, buku, dan publikasi lain yang dinilai memiliki reputasi baik oleh peneliti profesional. Kita kalau melihat jurnal atau artikel itu, kita lihat jurnal yang bereputasi atau yang akreditasi. Jadi di dalam jurnal itu ada artikel-artikel itu ya. Proses identifikasi masalah penelitian dapat dilakukan dengan melihat ketertarikan dan tujuan pribadi peneliti. Jadi ada peneliti yang lebih tertarik ke kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang mix method. Namun setelah peneliti melakukannya, peneliti harus mempelajari literatur secara ekstensif. Seperti tadi saya katakan, kalau kita tertarik kepada kreativitas, maka kita harus mempelajari tentang kreativitas dari berbagai sumber literatur secara ekstensif. Jadi kita mengumpulkan apa yang
profesional peneliti di jurnal artikel itu yang mereka katakan tentang kreativitas itu kita kumpulkan semuanya. Nah, setiap penelitian itu pasti ada ketertarikannya. Jadi ini juga bisa menjadi tips untuk mahasiswa. Ketika mendapatkan dosen, kita harus tahu karakteristik dosen dulu, karakteristiknya. Kalau dosen itu lebih cenderung suka ke penelitian kuantitatif, maka kita dalam mengumpulkan atau mengusulkan judul agar cepat di ACC, kita harus mengumpulkan yang kuantitatif. Ada dosen yang lebih suka ke kualitatif, maka kita mengajukan judul yang kualitatif. Jadi yang sefrekuensi atau yang sesuai dengan karakteristik atau ketertarikan dosen itu biasanya lebih cepat untuk di ACC. Atau juga lebih ke mixed method. Nah, maka kita menggunakan penelitian mixed method. Atau juga lebih ke penilaian. Ada dosen yang suka dalam atau tertarik dalam mengembangkan penilaian pendidikan fisika. Maka kita mencari masalah tentang penilaian pendidikan fisika, atau kita bisa mengembangkan suatu media misalkan. Jadi kita harus melihat karakteristik dosen tersebut agar judul kita atau masalah kita cepat di ACC. Karena suatu penelitian itu adalah ketertarikan biasanya, berawal dari ketertarikan. Dan dari ketertarikan itu kita membaca berbagai macam literatur. Nah, dalam proses mempelajari literatur, peneliti bertanya dan menjawab beberapa pertanyaan seperti apakah masalah penelitian ini sudah dilakukan penelitian sebelumnya? Jadi kita kan melihat, misalkan kita masalahnya tentang kreativitas. Apakah sudah diteliti penelitian sebelumnya apa belum? Apa yang harus saya pelajari? Apakah saya dapat memberikan kontribusi terhadap apa yang sudah diketahui? Jadi di dalam ilmu pengetahuan pasti sudah ada pengetahuan tentang kreativitas. Apakah kita bisa memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang kreativitas yang sudah ada tersebut? Apakah metode yang saya gunakan lebih baik atau lebih buruk dari metode peneliti lain? Untuk bisa tahu lebih baik atau lebih buruk, kita harus membaca artikel yang terakreditasi atau yang bereputasi baik tadi. Apakah masalah penelitian saya signifikan? Dan apakah ada masalah penelitian lain yang lebih menarik yang harus ditangani? Jadi apakah penelitian yang menurut kita itu menarik buat kita? Apakah kita juga perlu melihat apakah ada masalah penelitian lain yang harus segera ditangani atau dipecahkan? Sebelum mempelajari literatur di bidang masalah yang menarik minat kita perlu mengetahui bagaimana mengorganisasi literatur pendidikan dan mengaksesnya. Misalnya, membuat daftar berbagai sumber tinjauan literatur yang ada. Jadi kita buat daftar. Jurnal-jurnal fisika apa saja yang bisa kita gunakan dalam membaca literatur. Jika kita menemukan ulasan atau publikasi ilmiah yang sesuai dengan minat kita, ini akan membantu mengembangkan pemahaman awal tentang jenis penelitian apa yang telah dilakukan dan bagaimana pengetahuan yang dihasilkan. Nah, saya berikan contoh bagaimana saya mendaftar tinjauan literatur atau membuat folder tentang tinjauan literatur. Jadi ini saya tentang multi representasi, jadi saya mengumpulkan semua literatur yang berkaitan dengan multi representasi atau representasi. Nah, jadi di sini saya rename artikel itu yang sudah saya download dari jurnal. Saya rename dari tahunnya, penulisnya siapa, dan judulnya. Nah, ini yang bagus. Jadi kita kalau mencari artikel itu lebih mudah. Jadi dari tahun, penulisnya siapa, dan judulnya apa, penelitian itu. Karena ketika kita download itu tidak seperti ini judulnya. Maka perlu kita rename dan kita jadikan satu folder, dan ini perlu kita baca. Nah, misalkan ini saya dari jurnal
Physical Review Special Topics Physics Education Research. Ini nanti saya rename 2012. Penulisnya adalah Cook. Judulnya adalah Representation, Use, and Strategy Choice in Physics Problem Solving. Ini setelah saya baca, ini artikel internasional ya. Setelah saya baca, yang menurut saya ini bisa mendukung dari tulisan saya, proposal atau skrip saya, ini saya kasih tanda. Misalkan ini representation format, ditulis dalam beberapa bentuk, different form, dan seterusnya. Jadi ada dalam bentuk grafik, gambar, diagram bebas, rumus, dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya penting, ini semua saya baca, yang menurut saya penting, yang bisa saya tulis di bab 2 dalam kajian pustaka, atau yang bisa saya tulis di latar belakang untuk mendukung dalam saya penulisan. Ini saya beri tanda kuning-kuning. Jadi kita harus membaca sebanyak-banyaknya dulu sebelum menulis suatu proposal. Kalau kita tidak membaca, kita tidak bisa menulis. Ini ada rumusan masalahnya dalam penelitian ini. Nah, ini yang ada saya tanda kuning-kuning, ini instrumennya atau soalnya yang digunakan untuk tes ke siswa. Nah, ini saya kasih kuning-kuning. Nah, kemudian kita bisa melihat ini rujukan dari artikel ini. Dari rujukan ini kita cari apa yang sesuai dengan penelitian kita. Jadi dari satu artikel itu kita bisa mendapatkan berbagai artikel. Cari yang 10 tahun terakhir ya. Karena kita dalam penelitian itu rujukan 10 tahun terakhir. Jadi misalkan yang sesuai dengan penelitian kita tentang representasi ini tadi, kita cari di rujukannya di sini. Jadi misalkan ini tentang ini effect of representation. Nah, ini sesuai dengan penelitian kita atau masalah yang mau kita teliti. Maka ini kita bisa mencari jurnal ini juga atau artikel ini. Jadi dari satu artikel itu kita bisa berkembang ke banyak artikel, dan ini kita jadikan satu folder dan kita rename berdasarkan tahun, nama orang atau nama penulisnya, dan judulnya apa. Dan kita baca artikel itu dan kita beri tanda. Jadi kita baca sebanyak-banyaknya. Ini nanti bisa kita tulis di bab 2 atau di latar yang bisa digunakan di latar belakang. Nah, untuk jurnal yang bisa diakses itu banyak sekali, tapi ya kita harus mencari jurnal yang bereputasi baik atau jurnal yang terakreditasi. Kalau di jurnal nasional, ini ada Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia JPFI dari Universitas Negeri Semarang. Ini nanti bisa kalian download ya, di sini banyak sekali. Jadi nanti bisa di-download sesuai dengan minat mahasiswa mau meneliti tentang apa atau mencari masalah dalam artikel-artikel ini juga bisa. Itu tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk yang jurnal internasional yang biasanya saya gunakan, yang ini adalah dari Physical Review Physics Education Research. Bisa dicari di journal.aps.org. Jadi di sini ada. Kalau misalkan kita tertarik ke kreativitas, tinggal di search di sini creativity gitu. Nanti desainnya bisa kita download gratis. Jurnal itu atau artikel di dalam suatu jurnal ini ada yang gratis, ada yang harus bayar. Kita cari yang gratis saja. Kadang juga yang berbayar itu ada dalam waktu tertentu ada gratisnya. Ini juga bisa diakses di www.iiste.org atau Journal of Education and Practice. Jadi kita bisa mencari di search atau current issue ini. Kita bisa melihat di sini ada penelitian tentang apa saja, tinggal kita search di sini. Kita sesuaikan dengan variabel yang mau kita teliti atau masalah yang bisa kita pecahkan atau kita mau memahami atau menggali atau mengembangkan pemahaman terhadap suatu variabel yang mau kita teliti. Bisa juga di Research in Science and Technological Education.
Ini alamatnya nanti bisa dicari sendiri. Bisa kita cari di sini apa yang mau kita cari, variabel apa yang mau kita pecahkan, apa yang menjadi ketertarikan kita bisa dicari. Dalam membaca literatur perlu diingat bahwa peneliti sering menyebut masalah yang perlu diteliti pada bagian akhir laporannya. Ini bisa menjadi suatu ide dalam mendapatkan suatu masalah penelitian. Cari di bagian akhir dari suatu artikel itu. Misalkan, contoh bagian akhir artikel yang menyebutkan masalah yang perlu diteliti. Nah ini, these are some of the scientific skill advocated by Atkina et al. Atkina et al. Ini rujukan lain ya, which need to be developed. Jadi ada skill itu keterampilan, scientific itu ilmiah. Ada keterampilan ilmiah yang menurut Atkina ini masih perlu untuk dikembangkan. Jadi kita bisa meneliti keterampilan ilmiah. Keterampilan ilmiah itu apa saja? Untuk bisa mengetahuinya kita harus membaca berbagai literatur. Nah, ini di artikelnya dari Ibrahim dan Rebello, The Representational Task Format and Problem Solving Strategies in Kinematic and Work. Jadi di sini di bagian akhir kita lihat bagian akhir. Ini ada jawaban-jawaban siswa ya. Nah, di sini biasanya di bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini. Nah, ini adalah ide untuk masalah penelitian yang bisa kita pecahkan. Jadi kita bisa mengembangkan keterampilan ilmiah dari siswa. Bagaimana cara mengembangkannya, dengan model pembelajaran apa atau dengan cara apa? Itu kita bisa mendapatkannya dengan membaca literatur yang lain. Kita tinggal search di jurnal-jurnal tadi tentang keterampilan ilmiah. Nah, ini juga contohnya lain. Ada di sini ada kata much more research. Berarti perlu banyak penelitian lain atau lebih dari penelitian. Perlu dikembangkan. Jadi ini merupakan ciri dari saran dari suatu artikel yang bisa kita jadikan suatu masalah. Nah, ini di bagian akhirnya ini ada soal-soal juga ya, ini bisa menginspirasi juga dalam membuat soal. Di bagian akhir kita lihat di artikel ini, nah ini much more research. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai masalah suatu penelitian. Jadi ini bisa kita cari-cari di literatur yang lain juga, bagaimana kita bisa menggali informasi tentang masalah yang mau kita teliti. Jadi tidak hanya di artikel internasional saja, di artikel nasional juga di bagian sarannya biasanya ada untuk penelitian lain atau perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua adalah melakukan penelitian berbasis teori. Pendekatan yang kemungkinan besar akan menghasilkan penelitian yang luar biasa adalah dengan merumuskan masalah penelitian yang akan menguji teori. Penelitian berbasis teori biasanya merupakan pengujian hipotesis yang diturunkan dari teori. Jadi hipotesis itu kita mendapatkannya dari teori. Berarti kalau pengujian hipotesis kita menelitinya dalam penelitian kuantitatif, penelitian kuasi eksperimen. Hipotesis adalah prediksi atau dugaan yang dapat diuji dengan fenomena yang dapat diamati yang didasarkan pada teori. Misalkan teori itu menyebutkan bahwa model pembelajaran project-based learning dapat mengembangkan kreativitas siswa. Maka kita bisa menggunakan teori ini dan kita bisa menguji teori ini. Apakah benar kreativitas siswa itu dapat berkembang dengan menerapkan model pembelajaran project-based learning? Apa keuntungan penelitian berbasis teori ini? Penelitian berbasis teori biasanya menghasilkan banyak temuan penting. Tanpa teori sebagai titik awal, bagian awal kan tadi kita harus membaca teori dulu untuk mendapatkan hipotesis atau akhir. Banyak penelitian menambahkan pertanyaan-pertanyaan sepele, pertanyaan tidak penting yang tidak berkontribusi untuk kemajuan pendidikan. Jadi suatu teori itu penting dalam suatu penelitian, terutama untuk penelitian kuantitatif.
Suatu teori dapat memberikan dasar rasional untuk menjelaskan atau menginterpretasi hasil penelitian. Jadi setelah kita melakukan penelitian, kita mendapatkan hasil, kita bisa menjelaskannya atau menginterpretasikan hasil itu dengan teori. Penelitian tanpa landasan teori seringkali mendapatkan hasil penelitian yang tidak bisa dijelaskan oleh peneliti. Kalau misalkan tidak ada landasan teorinya, bisa di hasil itu bisa menambahkan suatu teori atau bisa memperkaya suatu teori, tetapi kita akan kurang jelas dalam menjelaskan hasil tersebut. Jadi itu adalah pentingnya teori. Jadi penelitian berlandaskan teori itu kita membaca suatu literatur, kita mendapatkan suatu hipotesis, nah di situ perlu kita uji. Yang ketiga, mereplikasi dan memperluas penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa meniru atau mereplikasi dan mengembangkan atau memperluas penelitian yang sudah ada. Cara lain untuk mengidentifikasi masalah penelitian adalah dengan mereplikasi dan memperluas masalah pada penelitian yang telah dilakukan peneliti lain. Bagaimana cara melakukan penelitian replikasi atau memperluas penelitian orang lain? Kita bisa memeriksa temuan lain. Jadi penelitian yang kita lakukan itu sama masalahnya, tapi kita melakukan penelitian itu untuk memeriksa temuan lain. Apakah ada temuan lain dalam suatu penelitian tersebut? Yang kedua, dengan penelitian yang sama tersebut, kita untuk memeriksa validitas temuan penelitian melalui populasi yang berbeda. Jadi populasinya berbeda. Misalkan kita mendapatkan artikel internasional tadi, itu bisa kita replikasi tetapi dengan populasi yang berbeda. Yang ketiga, untuk memeriksa temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda. Jadi misalkan suatu artikel itu menggunakan suatu penelitian itu yang ada di artikel yang sudah mahasiswa baca, itu menggunakan metode kuantitatif. Bagaimana kalau temuan ini atau masalah ini atau penelitian ini kita teliti lagi dengan mixed method? Tentunya bisa memahami masalah lebih baik lagi. Misalkan seperti itu bisa. Yang keempat, untuk memeriksa tren atau perubahan waktu. Misalkan apakah ada perubahan hasil setelah perubahan waktu selama 10 tahun. Penelitian ini sudah dilakukan 10 tahun lagi. Bagaimana kalau penelitian ini kita lakukan sekarang, 10 tahun dari penelitian yang sudah dilakukan. Apakah ada perubahan hasil atau bagaimana? Nah, itu bisa. Untuk mengembangkan perlakuan atau intervensi yang lebih efektif dan efisien. Misalkan dalam suatu penelitian itu, dalam meningkatkan prestasi belajar siswa menggunakan metode diskusi. Metode diskusi untuk saat ini misalkan dirasa kurang efektif dan efisien. Bagaimana kalau mengembangkan perlakuannya tidak dengan metode diskusi, tetapi kita menggunakan model pembelajaran think pair share. Di sana diskusinya ada berpasangan, ada think, misalkan think, pair, share, jadi siswa berpikir sendiri, kemudian berdua, dan mempresentasikannya, diskusi klasikal. Nah, ini bisa mengembangkan perlakuan dari yang awalnya hanya menggunakan metode diskusi saja, kemudian perlakuan itu dikembangkan ke model pembelajaran think pair share. Ini dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Ini tadi yang keempat sudah ya, untuk memeriksa tren dan perubahan waktu. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang masalah penelitian. Sekarang mahasiswa coba mencari masalah penelitian, bisa membaca dari literatur atau artikel tadi yang saya sebutkan tadi, atau dari artikel atau jurnal yang lainnya juga bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.